Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah, senang sekali saya Mawadah Warahmah kembali menjumpai Anda dalam program Syiar Islam, yang mana tentu program acara Syiar Islam akan menambah wawasan Anda seputar dunia Islam. Baik, pemirsa, pada hari ini telah hadir di studio TVRI Jambi narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Dr. Hajah Wirda MK. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat, Alhamdulillah, barakallah Ibu ya. Dan juga pemirsa, tadi sama-sama telah kita dengarkan lantunan kasidah yang sangat merdu yang dibawakan oleh El Hawa Group, yang mana ada Kak Khairun Najwa dan Bang Hafiz. Assalamualaikum Kakak, Abang, gimana kabarnya? Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dalam program Syiar Islam ya. Dan juga yang sangat luar biasa sekali telah hadir ibu-ibu dari BKMT Jambi Selatan. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini nih ibu-ibu nih? Alhamdulillah. Baik ya, cerah sekali dengan baju kombinasi yang sangat cerah, warna biru dan warna putih ya ibu-ibu ya. Sudah siap ya ibu-ibu kita dengarkan narasumber kita pada hari ini? Insya Allah siap. Siap. Baik Ibu Dr. Wirda, Masya Allah luar biasa sekali pemirsa telah hadir. Beliau juga merupakan seorang idea suara Bapelkes Provinsi Jambi ya, Ibu Wirda ya. Dan tentunya dengan tema yang sangat menarik bagi pemirsa, yaitu bahaya, khawatir, dan cemas yang berlebihan. Begitu ya Ibu Dokter ya. Baik, silakan kepada Ibu Dokter untuk memberikan materinya, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Mawadah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita hari ini, sore ini, siang ini bisa ketemu dengan ibu-ibu yang cantik-cantik, Ibu Mawadah ya. Hari ini sudah bisa hadir di studio TVRI. Alhamdulillah hari ini semuanya adalah ibu-ibu dari BKMT Jambi Selatan ya ibu-ibu ya. Baik, ibu-ibu, hari ini tema kita yaitu tentang bahaya kecemasan, bahaya kekhawatiran dan kecemasan. Kita tahu di tubuh kita ini ada yang namanya elektromagnetik namanya. Jadi di dalam tubuh kita itu ada namanya elektromagnetik. Elektromagnetik ini di tubuh kita itu dia akan keluar melalui meridian namanya, titik meridian. Titik meridian itu apa gitu ya? Titik meridian itu adalah titik pori yang ada di dalam tubuh kita, Kalau pori itu ada di kulit Bu ya, ibu-ibu tahu kan ada di kulit. Itu akan mengeluarkan yang namanya air, yang akan mengeluarkan lemak, akan mengeluarkan garam. Tetapi titik meridian pori ini dia adanya di subkutis, di bawah kulit. Nah, inilah yang akan ada di tubuh kita. Titik pori inilah yang bentuknya seperti bulat-bulat yang ada di tubuh sebanyak 3.000-an. Titik ini beredar di seluruh tubuh. Dia akan beredar di seluruh tubuh dan dia akan mengeluarkan cahaya. Nah, ini dari mana Ibu? Ilmu apa ini? Ini adalah ilmu fisika kuantum namanya. Kalau kita di sekolah dulu namanya fisika Newton, kelihatan fisiknya. Tetapi pada fisika kuantum itu tidak kelihatan fisiknya. Jadi dia akan mengeluarkan sinyal, akan mengeluarkan gelombang. Nah, gelombang-gelombang inilah yang nanti akan kita tahu kita punya genset ya ibu-ibu ya, kan punya genset nih. Kita tahu genset itu akan keluar apabila dia ada sinyal. Nah, gelombang pori inilah yang akan mengeluarkan cahaya di dalam tubuh kita. Gitu ibu ya. Jadi kalau tubuh kita itu berpikiran yang negatif, maka negatiflah keluarnya. Kalau pikiran kita itu, perasaan kita dan pikiran kita itu positif, maka yang akan keluar adalah juga negatif. Makanya kita tidak boleh berpikir selalu khawatir, kekhawatiran dan kecemasan yang berlebih-lebihan. Itulah yang akan menyebabkan gelombang-gelombang yang tadi yang ada di dalam tubuh kita itu akan
kena sinyalnya. Karena sinyal itu kalau genset kan buatan manusia ya. Betul. Ini kan buatan Allah ini. Betul. Ini sangat kuat, lebih kuat dari 4G. Jadi sinyalnya sangat kuat. Begitu kita khawatir, cemas, itu akan keluar dia. Sontak langsung kontak dia otomatis ke dalam tubuh kita. Makanya di dalam pikiran kita, perasaan kita, itu kita tidak boleh selalu berpikiran khawatir. Khawatir boleh, tetapi tidak boleh berlebihan. Sehingga timbullah yang namanya suuzon. Khawatir, cemas, kaget, anak saya nanti kayak mana ya? Anak saya, pikiran kita kan suuzon. Maka kalau kita udah khawatir terlalu berlebihan, kita harus segera istighfar. Allah menyuruh kita untuk selalu beristighfar. Begitu kita khawatir, kita cemas, kita mikir yang tidak-tidak, kita langsung istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Na'udzubillah min zalik. Kan begitu. Kan sering tuh orang tua-tua kita dulu, itu hati-hati, jangan ngomong sembarangan. Ya kan? Jangan cemas terlalu berlebihan. Karena apa? Karena itu tadi, kita memiliki gelombang tadi di dalam tubuh kita, di pori-pori kita itu, dia akan terus berjalan terus, dia akan berputar. Dia bentuknya bulat-bulat, berputar terus-menerus searah jarum jam. Jadi kalau kita khawatir terus, cemas terus, maka akan terjadi. Karena apa? Karena elektromagnetik yang ada di tubuh kita itu dia punya magnet. Dia punya magnet, ibu-ibu. Maka khawatir terus khawatir, maka magnet itu akan menarik ke tubuh kita sehingga terjadilah yang kita khawatirkan tadi. Baik, luar biasa menarik sekali. Izin Ibu Dokter kita jeda iklan terlebih dahulu ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi. Barokah punya kita. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi. Barokah punya kita. Masya Allah, masih semangat ya ibu-ibu ya. Tentunya tadi kita sudah mendengarkan awalan materi tentang khawatir dan kecemasan yang berlebih. Begitu ya Ibu Dokter Wirda ya. Nah, menarik Bu Dokter bahwa memang dalam Al-Quran juga kan disebutkan pada surah At-Taubah ayat 40. Yang mana wala takhaf, wala tahzan, jangan khawatir dan jangan bersedih karena innallaha ma'ana. Nah, bisa silakan diperjelas Ibu Dokter bagaimana konteksnya tentang kekhawatiran itu kok bisa berujung jadi kesedihan. Persilakan Ibu Dokter. Terima kasih Bu Mawadah. Sebetulnya di dalam surat Al-Quran Al-Baqarah ayat 266 itu disebutkan bahwa kita tidak boleh gundah gulana. Betul. Nah, jadi sedih itu karena khawatir, karena cemas, sehingga timbul rasa sedih. Rasa sedihlah tahzan. Kita tidak boleh sedih terlalu berlebihan. Karena kesedihan itu akan menyebabkan kita menjadi depresi. Jadi kalau kita depresi, maka kita tidak tahu lagi dengan dunia lain. Dan tidak tahu lagi dengan orang lain. Karena apa? Karena kita sedih yang berlebihan. Makanya kita harus ingat bahwa segala sesuatu itu ada Allah yang selalu bersama kita. Itu yang harus kita ingat. Bahwa kesedihan itu tidak akan terus bisa kita, ini kan mungkin kita sedih terus menerus. Karena kita kan harus hidup nih. Betul. Kita di hidup ini harus bahagia. Harus selalu berbahagia. Harus tersenyum. Senyuman itu adalah bagian daripada iman. Makanya jangan kita selalu khawatir, selalu cemas. Cemas yang berlebihan nanti akan sakit jiwa jadinya. Bukan berarti kita tidak boleh cemas. Betul. Boleh, kita boleh cemas, kita boleh khawatir, tetapi jangan sampai menjadi suuzon. Makanya begitu kita cemas, begitu kita khawatir, langsung kita husnuzon, langsung kita berdoa. Ya Allah, jangan sampai anak saya begini, begitu. Karena apa? Karena kita ini kadang-kadang anak-anak kita kan tidak ada dengan kita, mungkin tidak bersama kita. Kita tahu, oh di situ ada yang nyuri, ada yang maling, kita takut nih, apa anak kita nanti yang dicuri, apakah anak saya itu aman. Nah itulah kekhawatiran itu ibu-ibu terutama, yang selalu khawatir, selalu cemas, yang terlalu berlebihan, terlalu lebay kata orang sekarang ini. Iya, betul. Nah ibu-ibu itu, apalagi ibu-ibu adalah dengan anak itu sebagai provider ya, yang orang yang dekat, pertama gitu madrasah pertama. Maka kita harus gunakanlah yang namanya dialog jiwa, doa, itu yang paling penting. Karena dengan berdoa, doa yang husuk, maka doa itu akan cepat sampainya. Apalagi ibu
ibu yang dekat, jangankan anak ya, orang lain saja kita doakan cepat sampainya kalau orang perempuan. Betul. Apalagi dengan husuk. Husuk itu seperti apa? Husuk itu kalbu. Kita tahu kalbu. Kalbu itu adalah segumpal darah. Kata si Ghazali itu bahwa kalbu itu adalah segumpal darah. Kita tahu ada segumpal darah. Menurut Imam Tirmizi itu ada dikatakan bahwa manusia itu adalah segumpal darah. Ya, segumpal darah itu apa? Adanya di mana? Adanya itu di jantung. Ya, dia ada di rongga sebelah kiri. Kalau sebelah kiri berarti di mana itu? Di jantung. Karena hati di sebelah kanan, jantung sebelah kiri. Jantung itu berdetak terus. Nah, di jantung inilah gelombang tadi keluar. Nur, bercahaya dia keluar. Dengan kita berdoa husuk hingga ke kolbu, maka doa itu akan cepat sampainya ibu-ibu. Apalagi bunda-bunda di sini. Yakin saya ini ibu-ibu yang soleh, doanya pasti husuk. Ya, dengan kehusukan itulah magnet gelombang tadi akan masuk, ya, masuk ke dalam jantung ke kolbu kita. Makanya ibu-ibu, kita sebagai orang tua, terutama ibu, itu doanya cepat sekali nyampenya. Jadi jangan kita kalau dengan orang lain saja kita cepat sampai, apalagi kepada anak-anak kita. Sambil apa? Sambil kita membayangkan. Membayangkan. Jadi otak kita ini ada dua. Satu otak kanan, satu otak kiri. Apa fungsi otak kanan? Otak kanan itu adalah melafazkan. Otak kiri membayangkan, ya, visual. Jadi kalau kita ngomong, berdoa nih, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kesehatan, kesabaran, ya, kepada anak kami, anak saya, namanya siapa, Fulan bin Fulan misalnya, sebutkan nama anaknya, sebutkan binnya siapa, sambil kita bayangkan wajah anak kita, karena otak kanan dan otak kiri dia akan bersilangan. Jadi kita ngomongnya otak sebelah kanan, hati kita itu otak sebelah kiri, sehingga dia akan bersamaan. Jangan nanti kalau kita membayangkan, kita bayangkan anak kita tuh wajahnya kita bayangkan, itulah yang namanya husuk. Sehingga doa kita nyampe. Karena apa? Karena kita husuk. Karena memang dari jantung kita, dari hati kita, jantung, lubuk yang paling dalam. Yang tadi segumpal darah tadi. Segumpal darah itulah yang dikatakan kolbu. Itulah yang dikatakan kolbu. Jadi segumpal darah yang disebut-sebut itu adalah kolbu tadi. Yang keluar cahayanya melalui elektromagnetik tadi. Dia akan terus keluar cahaya itu. Makanya kalau kita berdoa, itu akan keluar tuh semua cahaya-cahaya. Apalagi ibunya dalam keadaan husuk. Makanya bunda-bunda di sini, kalau bisa ya anak-anak kita yang jauh, yang mungkin dia sekarang sedang, seperti saya tadi kan, anak saya telepon nih, Mas saya sedang ujian, dia bilang kan. Nah saya kan berdoa nih, dari tadi malam, habis sholat tahajud kita sholat, kita doain anak-anak kita. Bagaimana anak kita berhasil, sukses, insya Allah. Karena apa? Doa seorang ibu itu sangat dijabah, apalagi dengan husuk. Karena apa? Karena itu tadi kita ada hati kita itu udah kita penuhi dengan kehusukan. Makanya kolbu itu harus kita izin dengan zikir, selalu beristighfar dengan Allah, selalu bersuuzon, husnuzon, tidak boleh suuzon. Nah ini yang harus kita selalu kita lakukan kepada siapapun itu, baik itu orang lain, diri kita sendirilah, ya. Pokoknya yang penting diri kita sendiri, agar kita jangan terlalu berlebih-lebihan kekhawatiran atau kecemasan. Sering ibu-ibu itu cemas lihat anaknya kok seperti ini, kok tidak maju-maju, kok anak saya tidak berhasil-berhasil. Semuanya itu di tangan Allah. Kita harus ingat bahwa kita harus tahu bahwa Allah itu selalu menolong kita. Selalu ingat bahwa apapun itu semuanya kita serahkan kepada Allah. Itu yang paling penting. Jadi ibu-ibu, bunda-bunda di sini, saya yakin kita punya anak, punya suami. Begitu juga kita mendoakan suami kita. Kalau kita doakan suami kita sambil kita bayangkan wajah suami kita. Kalau masih ingat suaminya, takutnya wajah suami pun lupa. Makanya ada foto ya, kalau lupa dengan wajah suami, lihat fotonya saja. Makanya di HP-nya harus ada foto suami juga, foto keluarga. Itulah manfaatnya. Kalau kita lupa wajahnya kan, kita lihat foto di HP kan kayak gitu ya Ibu ya. Jadi begitu Ibu-ibu, bahwa kekhawatiran, kecemasan
yang terlalu berlebih-lebihan itu juga akan menimbulkan gangguan juga, gangguan jiwa ya. Makanya orang-orang yang sakit jiwa itu namanya penyakit ansietas ya, cemas yang berlebihan, akibatnya dia sakit jiwa. Akhirnya dia depresi, diam, tidak ngomong-ngomong, akhirnya timbul gelisah, kan begitu. Tapi kalau yang normal-normal ya biasalah, kita kan namanya emak-emak nih kan, susah lah kalau kita mau ini ya Bu Mawadah ya, selalu khawatir saja kerjaan kita nih kan. Pergi anak kita mau pergi main bola kaki, hari hujan kita yang khawatir, anak kita santai-santai main bola kaki. Nah, sementara kita yang cemas-cemas, mah kami tidak apa-apa mah, kami tidak masalah. Kita di rumah yang gundah gulana, kan begitu. Jadi jangan khawatir, semua kita serahkan kepada Allah, bahwa apapun itu yang terjadi, semuanya kita serahkan kepada Allah. Sehingga hati kita menjadi tenang, kita juga tenang. Yang penting kita berdoa terus-menerus untuk keluarga kita, untuk sahabat-sahabat kita, untuk orang-orang yang ada yang kita sayangi, yang kita cintai, kita doakan terus, karena doa itu sangat kuat ya ibu-ibu ya. Doa itu apalagi kita memiliki elektromagnetik tadi, itu akan bersinar dia. Dia akan bersinar, akan keluar dia dengan doa yang kita berikan tadi. Jadi ibu-ibu kalau misalnya nanti kepingin misalnya anak kita itu berhasil, anak kita itu sesuai dengan ekspektasi kata orang sekarang. Jadi ya itu tadi, rajinlah ibu-ibu berdoa dengan khusyuk, jangan banyak khawatir, jangan banyak cemas. Karena kekhawatiran, kecemasan itu hanya merugikan diri kita saja. Kita saja yang jadi lebay sendiri ibu-ibunya. Takut suaminya diambil orang lah, takut suaminya kemana-mana lah, takut anak kita yang entah apalah gitu ya, atau tetangga yang inilah gitu ya. Ya, padahal itu tidak luar biasa ada. Sekali Bu ya. Tentunya memang innallaha ma'ana. Begitu ya Ibu Dokter ya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Mohon izin kita jeda iklan terlebih dahulu ya Bu Dokter ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi. Barokah Unyo Kito. Masya Allah, indahnya lantunan qasidah yang dibawakan oleh El Hawa Group. Terima kasih Kak AN dan Bang Hafiz. Baik, ibu-ibu masih semangat ya? Tentunya masih dalam program Syiar TVRI Jambi. Barokah punya gitu. Baik Ibu Dokter, mohon izin tampaknya ibu-ibu ini udah nggak sabar pengen bertanya nih seputar tema kita pada hari ini. Mohon izin ya Ibu ya. Dipersilakan kepada Ibu yang mau bertanya. Silakan. Ya, silakan Ibu. Ya, sebutkan nama, kemudian dari mana, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Haja Ermawati dari PCBKMT Jambi Selatan. Baik. Saya ingin bertanya, Bu. Iya, silakan. Yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana cara kita menghadapi dan mensiasati kekhawatiran kita terhadap anak dan atau keluarga kita yang jauh dari kita. Seperti itu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali nih pertanyaan dari Ibu Haja Erma. Mungkin pengalaman juga ya Ibu pribadi ya Ibu ya, ketika anak jauh pasti seorang ibu akan khawatir nih Bu Dokter. Nah seperti apa nih? Cemas, tentu semua ibu akan merasakan hal tersebut. Silakan Ibu diberikan. Terima kasih Bu Erma dari Jambi Selatan, Ibu BKMT. Baik, dari hasil penelitian dari seorang Richard Feynman, dia mengatakan bahwa elektromagnetik yang tadi saya jelaskan, yang tadi sudah kita bahas, itu dengan fisika kuantum, itu beliau mengatakan bahwa energi itu akan menembus, Bu, akan menembus hingga ke ruang dan waktu. Nah, artinya kalau ibu ada keluarga yang jauh, anak yang jauh, maka kita gunakanlah dialog, namanya dialog jiwa. Berdoa. Berdoa, doa itu akan menembus kemana-mana Bu. Dia akan menembus kemana-mana. Kita memiliki otak tadi yang saya jelasin, otak kanan dan otak kiri. Maka dengan kita berdoa terus-menerus,
kita berdoa dengan khusyuk, maka itu akan tersampaikan. Karena sulit kita kalau yang jauh ya, seperti saya juga, anak saya juga jauh. Selalu kita doa. Doa itulah yang paling penting. Karena doa itu akan menembus kemana-mana. Doa itu adalah senjata daripada orang-orang yang beriman. Tambah banyak kita berdoa, maka kita termasuk orang-orang yang beriman. Jadi ibu-ibu jangan khawatir, doakan anak-anak kita, doakan keluarga kita yang jauh, saudara kita yang jauh, kerabat keluarga kita yang jauh, terutama anak-anak kita yang jauh. Itu Ibu. Baik, Masya Allah. Jadi kita serahkan kepada Allah Ya, ya, Bu, kita serahkan semuanya kepada Allah. Supaya ketenangan jiwa dan hati Iya. kita juga, begitu ya Ibu Iya. Dokter. Ya. Baik, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Dipersilakan Ibu yang ingin bertanya. Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnawati. Kami berasal dari BKMT Kecamatan Jambi Selatan. Pada kesempatan ini kami ingin menanyakan kepada Ibu, yaitu bagaimana caranya kita mengenal perasaan cemas kita yang berkepanjangan dan juga bagaimana caranya untuk mengatasinya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Sangat luar biasa wabarakatuh. sekali pertanyaan dari Bu Asnawati nih Bu. Memang tadi kita udah bahas bagaimana cemas itu dan khawatir. Nah sekarang cara menghandle-nya nih Ibu Dokter. Seperti apa cara kita supaya mengatasi supaya tidak khawatir dan cemas yang berlebihan. Baik. Persilakan Ibu. Baik, Ibu Asnawati tadi ya Bu ya? Asnawati. Ya. Baik Ibu Asnawati, memang setiap manusia itu ada rasa cemas Bu ya, ada rasa cemas, ada rasa khawatir. Tetapi rasa cemas itu bisa kita rasakan, bisa kita lakukan dengan selalu berzikir. Berzikir, beristighfar, begitu kita tahu nih, kita khawatir, kita cemas, boleh, tidak jadi masalah, tetapi jangan berlarut-larut. Cemas terus, sehingga menyebabkan kita sendiri yang akan kesulitan. Kecemasan itu kalau kita ingat-ingat terus, apalagi kita cemasnya itu kan jarang yang husnuzon ya Bu ya, selalu suuzon. Suuzon. Kalau cemas itu selalu huzon. Selalu Ya? suuzon. Jadi kita cepat alihkan, langsung berdoa. Langsung doa, ya Allah ya Tuhanku ini. Sehingga rasa cemas kita berkurang. Betul. Kalau kita terus-menerus merasakan kecemasan terus-menerus, tidak berhenti-berhenti, ya kita sendiri yang akan rugi, kita jadi sakit. Betul. Karena apa? Jiwa yang sakit, fisik sakit, jiwa ikut sakit. Timbullah penyakit emah, timbullah muntah-muntah, naik asam lambung. Bilanglah orang sakit-sakit terus, ya karena sakit, karena apa? Karena pikiran kita yang tidak tenang, kita gelisah. Dengan khawatir, dengan cemas, sehingga timbullah rasa gelisah. Gelisah terus-menerus, sehingga menyebabkan fisik kita menjadi makan tidak enak, badan jadi kurus, Bahkan tensi jadi naik. tensi jadi Begitu, naik. Bu Dokter, ya? Akhirnya timbullah penyakit yang namanya psikosomatik. Nah, psikosomatik itu apa? Fisik kita yang sakit, pikiran sakit, badan kita ikut sakit. Karena Padahal apa? mungkin tidak apa-apa Padahal kali kita ya, Bu tidak apa. Dokter, ya? Ke dokter, kata dokter cuma dikasih paracetamol, sehat. betul. Habis itu sakit lagi. Karena apa? Karena Sakit beban pikiran. ternyata. Pikiran yang terlalu kita pikirkan, Porsir porsir, gitu mikir. Terus sementara orang yang kita pikirkan, cak tidak tahu baik. Ya kan? Iya, Kan betul. akhirnya kan kita yang rugi. Betul. Mendingan kita senang-senang, happy-happy, banyak bersikir, banyak tertawa, tersenyum. Kan itu lebih positif. Betul. Kegiatan-kegiatan seperti majelis taklim. Makanya ibu-ibu itu, bunda-bunda ini wajib itu taklim. Kenapa taklim? Ya kita belajar ilmu. Seperti sekarang, belajar ilmu. Kita tahu apa itu. Bagaimana cara mengatasi supaya tidak khawatir terus-menerus. Ya itu tadi. Suuzon yang kita, ini kan jadikan husnuzon. Betul. Begitu kita suuzon, langsung husnuzon. Langsung berdoa, ya Allah ya Tuhan, apa yang kita khawatirkan itu agar tidak terkena, agar dia tidak sempat diambil nih, magnetnya ada nih. Langsung diambil, langsung jadi dia. Kenapa? Karena kita terlalu memikirkan, terlalu suuzon tadi. Iya. Akhirnya timbullah kejadian yang sebetulnya. Maka langsung istighfar, astagfirullahalazim, 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 na'udzubillah min zalik. Betul. Langsung kita berzikir, maka hilanglah semuanya. Serahkan semuanya kepada Allah. Kita yakin Allah akan selalu menolong kita, dimanapun kita.
Ya Ibu ya, Baik. Bu Erna. Insya Allah Ibu Asnawati. Ibu Asnawati. Ya. Mari perbanyak zikrullah. Begitu ya Ibu Zikrullah, Dokter ya. ya. Baik, mohon izin satu lagi ya Ibu untuk pertanyaannya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yani dari PC BKMT Jambi Selatan. Izin bertanya Ibu, saya sering khawatir yang berlebih tentang anak-anak saya, masa depan anak-anak saya. Karena kebetulan untuk keseharian saya di rumah, saya sendiri karena suami kerjanya di luar kota. Oh, Masya Allah. Tuh. Baik, Ibu. Jadi untuk mengusir kecemasan saya itu, saya sering mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang kadang-kadang saya pikir tuh kadang berlebihan pula, itu acara yang saking padatnya gitu. Tapi untuk menyingkapi itu semua, bagaimana saya tuh menyingkapi anak-anak saya yang manja ini, sedikit agak manja gitu kan. Terus saya ini boleh dibilang seorang diri mengurusnya karena suami kerjanya di luar kota, pulangnya sebulan sekali, kadang 3 bulan sekali. Masya Allah. Nah, kira-kira begitu Bu. Ya. Baik Ibu Yani, terima kasih pertanyaannya. Luar biasa sekali Bu Dokter. Ini sekalian Ibu juga mencurahkan hatinya nih. Ya, curhat. Iya, alhamdulillah ya Ibu ya bisa saling sharing jadinya di sini setelah bertemu dengan Ibu Dokter Wirda. Dipersilakan Ibu Dokter untuk dijawab pertanyaan Baik, dari Ibu Yani. terima kasih Bu Yani. Memang di dalam rumah tangga itu kita tidak bisa memutuskan sendiri. Ya. Kita menikah karena kita ingin punya pasangan yang nanti akan bisa memecahkan permasalahan apabila kita punya masalah. Begitu Bu ya. Nah sekarang kita ini sendirian nih. Punya anak, ya kan Bu ya. Punya anak yang sekolah umur berapa Bu anaknya? Ya, sedang masa-masa remaja. Pubernya ya. Masa-masa remaja itu adalah masa peralihan antara anak untuk ke dewasa, itu remaja. Anak remaja ini sangat rentan nih Bu. Jadi anak remaja ini sangat rentan dan dia perlu bimbingan dari keluarga. Karena dia masa ingin mencoba-coba. Aku mau coba ini merokok, aku mau coba ini, mau coba ini. Inilah anak remaja. Artinya anak remaja ini memang butuh kasih sayang ibu dan ayahnya. Beda dengan anak-anak. Kalau anak-anak dia tidak tahu menahu itu. Dia pokoknya main. Dia sukanya main. Nah kalau anak remaja tidak. Di remaja ini dia belum tahu nih mau jadi apa. Dia belum tahu. Beda dengan orang yang sudah dewasa. Anak yang sudah dewasa udah mulai SMA mau kuliah. Ya udah tidak bisa lagi. Udah tahu kita. Dia mau jadi apa. Tinggal kita kuliahkan. Tapi di anak yang masih remaja. Ini yang harus kita perhatikan betul. Apalagi ibu kan sendiri nih. Suami datang sebulan sekali ya Bu ya. Sebulan sekali. Maka peran ibulah untuk yang paling penting ya kita tadi tetap berdoa tadi. Berdoa karena anak remaja ini kalau kita tidak hati-hati maka dia akan menjadi nanti masa depannya akan kesulitan dia. Enggak tahu dia. Karena remaja ini dia belum tahu nih mau jadi apa, mau jadi apa belum tahu. Maka di SMA kelas 3 itu sudah kita kasih tahu, kelas 2 udah tahu nih. Oh saya mau jadi apa, udah ada cita-citanya, kita udah mulai menyalurkan nih. Karena apa? Anak-anak yang di usia remaja, itu kalau salah kita mengisinya, maka dia mengarahkan, maka dia akan, hasilnya tidak akan bagus. Makanya di masa remaja inilah dia butuh diskusi. Anak ini tidak bisa kita dikte, tidak bisa. Anak remaja tidak bisa, kita harus begini, tidak bisa. Karena dia tahu diri dia sendiri, dia ingin seperti diri dia sendiri. Dia ingin berteman-teman, makanya anak remaja tidak bisa kita menasehati dia sendirian. Harus ada teman-temannya. Nah dia kan ada bergaul nih sama teman-teman. Datang ke rumah rame-rame, nah kita duduk di situ. Kita jelasin sama-sama. Jadi kita tahu siapa dengan siapa teman-temannya. Sehingga disitulah kita namanya FGD lah ya, kecil-kecilan gitu ya di rumah. Nah kalau saya dulu anak saya itu, saya mau olahraga, saya mau main basket. Ya kita siapin alat basketnya. Tapi kalau zaman sekarang susah karena gadget tadi. Iya benar. Anak-anak kalau sudah gadget sulit. Ya tidak bisa juga kita mau memaksakan karena ini kan sudah kebutuhan ya. Kalau dia udah SMA, udah SMP itu udah jadi kebutuhan. Betul. Tapi apakah kebutuhan atau kecanduan? Nah kita lihat dulu. Kita lihat nih, anak kita remaja ini dia 1 minggu itu kan 7 hari tuh. Selama 7 hari itu dia menggunakan gadgetnya itu 30 jam atau tidak? Selama 30 jam. Itu tapi di luar dia misalnya Zoom ya, lihat YouTube, ini dia main game.
Nah, anak-anak sekarang kan suka tuh main game. Baik Ibu, ya luar biasa sekali Ibu ya. Berarti untuk Ibu Yani disediakan waktunya, begitu ya Ibu Wirda ya, supaya bisa membersamai anaknya sehingga masa depan anak-anaknya bisa tertata dengan baik. Begitu Bu ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi Barokah Punya Kita. Masya Allah, luar biasa sekali tadi sudah ada ibu-ibu yang bertanya dan sudah dijawab oleh Ibu Dr. Wirda. Mohon izin Bu Wirda, tampaknya kita sudah berada di penghujung acara program Syiar kita pada hari ini. Kami mohon untuk kesimpulannya pada program acara pada hari ini. Persilakan pada Ibu Wirda. Baik, terima kasih Bu Mawadah, ibu-ibu Majelis Taklim BKMT Jambi Selatan, bahwa kekhawatiran dan kecemasan itu boleh kita rasakan kekhawatiran dan kecemasan, tetapi kita tidak boleh terlalu berlebihan. Karena dengan berlebihan itu maka akan timbullah suudzon dan kita tidak akan mendapatkan hal yang terbaik. Makanya agar fisik kita sehat, maka mental kita juga harus sehat. Ya, ibu-ibu, bunda-bunda semua, kalau bunda-bunda sehat, maka seluruh keluarganya menjadi sehat. Kalau fisik ibu bunda-bunda semua tidak sehat, maka fisik ibu pun akan menjadi tidak sehat. Ya. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kekhawatiran dan kecemasan itu mudah-mudahan ibu-ibu semua tidak dapatkan lagi ya. Kalaupun ini silahkan untuk selalu banyak berzikir kepada Allah dan berdoa. Banyak berdoa dan banyak berzikir. Itu saja. Terima kasih. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar terus. biasa Ibu Dokter. Terima kasih telah hadir di Studio TVRI Jambi. Dan juga tentunya kepada ibu-ibu BKMT Jambi Selatan. Terima kasih telah sama-sama dalam program Syiar TVRI Jambi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan juga terakhir sama-sama kita dengarkan kembali lantunan qasidah indah dari El Hawa Group. Baik pemirsa, demikianlah program acara Syiar pada hari ini. Saya Mawadah Warahmah beserta seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.